Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Oktavani. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang NGT yang merupakan kepanjangan dari nasogastric tube atau yang biasa kita kenal dengan selang makan atau selang sonde. Seperti apa penjelasannya? Mari tonton video ini. Jadi, NGT adalah selang plastik lunak yang dimasukkan melalui hidung menuju lambung. Biasanya, selang itu akan direkatkan di pipi dengan menggunakan plester atau hipafix agar posisinya tidak berpindah. Fungsinya ini untuk memasukkan makanan atau minuman cair, misalnya susu. Nah, selang ini biasanya dipasang pada pasien yang koma atau pasien yang menggunakan ventilator atau alat bantu nafas, kemudian pada bayi prematur, dan pada pasien yang tidak mampu atau tidak bisa mengkonsumsi makanan atau minuman melalui mulut. Oh iya, bisa juga digunakan pada pasien yang mengalami penyumbatan atau penyempitan saluran pencernaan. Nah, kalau untuk kasusnya si Lemon ini, dia itu nggak mau sama sekali minum susu formulanya itu dari mulut. Aku tuh udah nyoba dengan berbagai media, dari mulai lewat botol, disendokin, sampai cup feeder juga dia nggak mau kan. Akhirnya dokter gizi menyarankan, udahlah bu, kita pasang NGT aja gitu. Karena kalau misalkan dia nggak minum susu ini, berat badannya akan lama naiknya gitu. Sedangkan kita ini lagi ngejar berat badannya supaya bisa operasi pencernaan secepatnya gitu kan. Jadi awalnya aku sama suami ragu gitu untuk mengiyakan gitu, karena ini kan pengalaman pertama gitu dari keluargaku maupun keluarga suami tuh, kita nggak pernah ada yang pernah menggunakan selang NGT atau selang sonde ini untuk memasukkan makanan kan. Awalnya juga kasihan dan aku bingung gitu nanti perawatannya di rumah tuh seperti apa gitu kan. Sempat diundur selama 1 minggu karena aku mau coba lagi deh gitu untuk kasih susu formulanya ini, barangkali dia mau gitu dicoba lagi dengan menggunakan dot ataupun disendokin, tetapi masih tetap nggak mau. Jadi waktu kontrol lagi di minggu depannya, akhirnya kita mengiyakan anjuran dokter tersebut untuk pemasangan NGT. Nah, untuk pemasangan NGT ini biasanya dokter akan menyarankan untuk rawat inap selama 2 hari 1 malam. Jadi fungsinya itu karena si dokter ini akan dokter atau suster akan mengajarkan kita bagaimana cara perawatan pasien dengan NGT di rumah gitu. Jadi biar kita adaptasi dulu nih di rumah sakit. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, suster sama dokter lebih mudah mengajarinya gitu, dan di rumah juga prakteknya lebih mudah. Tetapi saat di rumah pun masih susah ya. Yang namanya pakai NGT itu banyak banget dramanya lah. Nanti aku akan bahas satu persatu gimana dramanya NGT. Fungsi NGT ini selain untuk memasukkan makanan atau cairan ke dalam lambung, dia juga bisa mengeluarkan gas atau cairan di dalam lambung. Misalkan untuk pasien yang terkena keracunan makanan, atau misalkan perutnya itu kembung gitu, jadi bisa NGT ini untuk mengeluarkan cairannya tersebut. Nah, waktu itu juga Lemon pernah nih habis operasi lambungnya itu, jadi dia itu kan dipuasakan ya selama 1 minggu, dia nggak ada asupan makanan atau minuman. Itu karena pasca operasi harus dikuras dulu nih cairan yang di lambungnya itu, dari yang mulai hitam kehijauan,
kemudian kekuningan, dan akhirnya kuning jernih baru bisa dimasuki makanan. Selang makan atau sonde ini juga bisa dimasukkan melalui mulut atau yang biasa kita kenal dengan OGT, orogastric tube. Biasanya OGT ini dipasang pada bayi yang baru lahir atau pasien cedera pada hidung agar tidak menghalangi jalan nafas. Lemon juga pernah nih pakai OGT waktu pasca operasi jantung. Jadi waktu pasca operasi jantung itu Lemon itu kan komplikasi ke paru-paru kan, paru-parunya efusi atau terendam cairan sehingga paru-parunya tidak bisa mengembang. Nah, karena pasca lepas dari ventilator itu, si Lemon ini kan dia masih mencoba untuk belajar nafas lagi dari hidung kan. Akhirnya NGT-nya dilepas nih yang dari hidung karena untuk memaksimalkan oksigen bisa masuk seluruhnya ke dalam hidung. Akhirnya dipindahlah ke mulut. Walaupun NGT ini aman untuk digunakan, tetapi namanya ada benda asing di dalam tubuh kita, pasti ada efek sampingnya kan. Jadi adanya NGT ini membuat kita jadi mual gitu. Kalau misalkan kita masukin tangan kita ke dalam mulut agak dalam aja, pasti kan kita mual kan, pengen muntah. Nah mungkin itu yang dirasakan pada pasien yang menggunakan NGT. Jadi rasanya tuh mual, bahkan muntah gitu. Si Lemon ini drama muntahnya itu parah banget. Karena dia kan pakai NGT ini kan dari sebelum operasi lambung kan. Tidak menggunakan NGT aja, dia itu muntah bisa sehari itu bisa 8-10 kali. Kemudian setelah pemakaian NGT ini juga tetap muntah gitu. Jadi agar tidak muntah itu biasanya kalau misalkan habis minum susu itu jangan boleh bergerak dulu gitu. Tapi kan yang namanya anak kecil kan susah ya kalau misalkan kita larang untuk diem dulu gitu, duduk dulu gitu. Jadi dia kan pasti akan moving gitu, pecicilan kemana-mana kan. Nah ini yang akhirnya bikin dia sering muntah gitu. Jadi susunya naik lagi ke atas gitu. Pemasangan NGT juga bisa menyebabkan cedera hidung. Nah Lemon ini juga pernah nih. Jadi waktu itu tiba-tiba selangnya lepas sore dan dokter gizi itu udah nggak praktek jam segitu. Akhirnya kita bawa ke IGD untuk masang NGT-nya. Sebenarnya kita juga sering masang NGT di IGD rumah sakit terdekat dari rumah kita dulu. Nah, biasanya aku kalau pasang NGT itu dengan salah satu dokter yang udah sering banget deh ketemu sama Lemon, pasang NGT ke Lemon kan. Nah, kemarin itu kita ketemu sama dokter yang buka baru. Aku nggak tahu apakah dia beneran baru atau kita baru bertemu ya. Secara aku sering banget ke IGD, sampai dokter dan suster di IGD tuh kenal semua sama si Lemon karena seringnya kita ke IGD. Nah pas dipasang, awal pasang itu feeling aku sebenarnya udah nggak enak banget sama nih dokter nih. Jadi dia tuh kayak agak ngegas, agak maksa gitu waktu makain NGT-nya ke si Lemon. Harusnya kan kalau kita masangin NGT itu nunggu si anak ini nelan dulu baru kan dimasukin terus kan. Nah kalau ini tuh dia dipaksa sampai akhirnya hidungnya tuh berdarah, keluar darah lumayan banyak. Aku udah kesel banget tuh sama dokter. Aku tuh sampai nandain muka dia, oh ini namanya ini nih. Aku nggak mau lagi nih kalau misalkan masang NGT sama dia. Sampai akhirnya tuh aku tuh kalau misalkan mau masang NGT di IGD tuh aku telepon dulu rumah sakitnya, dokter jaganya siapa sekarang yang di IGD. Sampai nanya gitu. Kalau misalkan dokter jaganya yang pernah masukin NGT sampai berdarah itu, aku mending nanti aja deh ditunda sampai ganti jadwal dokter yang lain. Nah waktu kemarin akhirnya udah pulang dari pasang NGT sama dokter itu, si Lemon muntah-muntah darah sampai 5 kali. Malamnya demam, besoknya masih muntah darah. Akhirnya aku bawa ke IGD dan dirawat. Jadi sefatal itu kalau misalkan pemasangan NGT dengan nakes yang belum terbiasa.
dengan pemasangan NGT. Nah, selang NGT ini jenisnya ada dua, yang biasa sama yang silikon. Kalau yang biasa itu dia cuma bisa bertahan sampai seminggu lah, tapi bisa sih sampai 10 hari kalaupun masih bersih. Nah, kalau yang silikon ini dia enak nih, bisa sebulan sekali ganti, dia bisa bertahan sampai sebulan. Tetapi minusnya adalah kalau misalkan muntah, selangnya juga ikut keluar. Jadi kalau misalkan sehari dia muntah 3 kali, berarti kita harus pasang tuh selang lagi sampai 3 kali, kan kasihan banget kan. Jadi aku sampai sekarang sih lebih milih selang yang biasa daripada selang yang silikon. Nah, aku mau nunjukin bedanya selang NGT sama selang yang silikon. Nah, kalau yang ini selang yang biasa nih. Jadi biasanya ada berbagai merek juga, cuman yang biasa aku pakai itu GMS sama Terumo. Aku nggak tahu lagi sih apakah ada yang lain. Ini yang biasa. Jadi dia agak kaku gitu sih, kayak selang sedotan aqua yang kecil, tapi dia lebih lentur sedikit. Jadi kalau misalkan sebelum dipakai dia itu memang agak lentur, tapi nanti lama-lama setelah dipakai dia agak mengeras. Makanya dia kalau misalkan udah agak lama dia udah keras, jadi lebih baik cepet diganti sih. Nah, kalau yang silikon dia memang lentur banget. Nih, ini yang silikon nih. Ini yang biasa aku pakai, yang silikon ini mereknya Vesco. Tapi si Lemon tuh nggak cocok pakai yang silikon, karena setiap dia pakai yang silikon ini dia tuh kalau muntah pasti ada kayak bercak-bercak darahnya. Makanya aku nggak mau pakai yang silikon lagi. Jadi sebenarnya pemakaian NGT ini tidak dianjurkan untuk waktu yang lama. Kalau di luar negeri itu biasanya 3 bulan maksimal. Karena kalaupun masih butuh bantuan selang untuk makan atau minum tidak melalui oral, biasanya dokter di luar negeri itu akan menganjurkan untuk pemasangan G-tube. G-tube itu adalah selang yang dibuat pada perut. Jadi perutnya itu dilubangin, dimasukin selang sampai lambung gitu. Itu G-tube. Fungsinya sama untuk memasukkan makanan atau minuman. Cuman dia kayaknya resikonya lebih rendah daripada NGT ya. Karena NGT ini bisa menyebabkan aspirasi juga kan. Jadi kalau misalkan dia muntah bisa masuk ke paru-paru gitu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya dokternya fine-fine aja kalau misalkan pemasangan NGT lebih dari 3 bulan gitu. Contohnya kayak si Lemon ini, dia pakai NGT ini sampai 1,5 tahun. Aku nggak tahu sih, tapi dokter tidak menyarankan untuk pemasangan G-tube gitu. Kayaknya mereka baik-baik aja gitu selama pasiennya tidak ada masalah dengan NGT. Sama seperti drama-drama ibu-ibu di luar sana tentang anaknya yang susah makan ataupun susah minum, NGT juga punya dramanya sendiri. Contohnya nih, yang pertama sering muntah karena yang namanya dimasukin selang dari hidung sampai lambung kan, akhirnya kan katup lambungnya tuh kebuka kan. Jadi kalau dia mual dikit atau kekenyangan dikit, susunya balik lagi ke atas, jadi dimuntahin. Terus selain itu perintilannya tuh banyak banget. Kalau misalkan mau pergi nih, bawaannya banyak, harus bawa selang ganti, suntikan ganti, terus aku harus bawa banyak banget peralatannya. Nanti aku sebutin peralatan apa aja yang harus kita punya kalau misalkan anak kita pakai NGT. Kemudian drama selanjutnya adalah kita tuh harus ngasih susu 3 jam sekali kan, even itu tengah malam gitu. Misalkan jam 12 malam, jam 3 pagi, jam 6 pagi gitu. Jadi
per 3 jam sekali tuh kita harus masukin susunya lewat selang, sampai yang ngantuk-ngantuk kita harus kasih susunya gitu. Jadi aku tuh sering banget pas ngasih susu itu ketiduran, akhirnya susunya tumpah. Terus seminggu sekali aku harus ngeliat dia nangis-nangis karena dipakein NGT. Jadi kasihan sih, tapi ya gimana, daripada dia nggak ada asupan makanan kan. Nah, drama selanjutnya adalah batuk pilek. Jadi pasien dengan NGT ini kalau batuk pilek lendirnya luar biasa banyak, dan ini harus banget di suction. Apalagi dengan penyakit jantung bawaannya lemon ini bikin lendirnya makin banyak. Makanya tuh dulu tuh lemon sering banget dirawat kalau misalkan batuk pilek. Sampai akhirnya aku tuh kayak ya ampun, batuk pilek aja selalu dirawat gitu kan. Akhirnya aku beli alat nebu sendiri untuk nebu dia di rumah. Aku waktu itu beli merek Omron, harganya sekitar 600 ribuan. Kemudian untuk sedot ingusnya itu aku pakai nasal aspirator mereknya Nevia. Ini berguna banget sih, ini ngaruh banget. Jadi bener-bener ingusnya itu kesedot. Harganya ini sekitar 600 ribuan kalau nggak salah. Nah, aku mau jelasin nih alat apa aja yang harus kita punya di rumah kalau anak kita itu pakai NGT. Yang pertama, kita harus punya selang cadangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih, tiba-tiba selangnya lepas dan saat kita mau bawa ke rumah sakit mereka nggak ada selang gitu. Karena beberapa kali aku pernah gitu juga. Jadi rumah sakit ini lagi kehabisan stok selang, akhirnya aku bawa selang sendiri gitu. Kalau untuk harga pemasangan NGT ini, kalau misalkan kita nggak bawa selangnya sendiri itu sekitar 375.000. Nah, kalau misalkan kita bawa selang sendiri itu bayarnya itu sekitar 175.000. Jadi selangnya ini kalau di rumah sakit harganya 200.000. Padahal aku tuh beli cuma harganya, kalau yang ini merek JMS yang selang biasa ini harganya 30.000 kalau nggak salah. Nah, kalau yang ini yang silikon ini memang harganya lebih mahal nih. Harganya 2 kali lipat biasanya. Kemudian selanjutnya adalah spuit. Nah, spuit ini fungsinya ini untuk membilas susu atau makanan di selang NGT tadi. Jadi kalau misalkan kita habis kasih susu nih, nah kan masih ada tuh sisa susu di selang ini. Nah, kita harus bilas. Kenapa? Karena kalau misalkan susunya masih di selang ini, nanti basi susunya. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah ini plester perekat. Aku pakai yang merek Hipafix. Ini ada beberapa merek sebenarnya, cuma aku pakai yang Hipafix nih. Jadi ini biasanya aku ganti setiap habis mandi. Kalau habis mandi itu kan jadi basah gitu kan. Nah, kalau misalkan basah itu jadi kan cepet lepasnya gitu. Jadi harus diganti biar nempel lagi. Nah, untuk ibu-ibu yang punya anak dengan NGT, pasti awalnya takut nih buat mandiin karena ada selang di hidungnya kan. Aku juga awalnya dulu juga takut nih, tapi karena terbiasa akhirnya aku udah nggak takut lagi. Kemudian selanjutnya adalah silikon gel. Silikon gel ini bentuknya seperti ini. Ini wadahnya. Jadi ini fungsinya adalah untuk memberi pelumas gitu pada selangnya agar mudah masuk waktu masuk ke hidung ini sampai ke lambungnya itu. Jadi biar nggak iritasi di jalan nafasnya. Kemudian stetoskop. Ini penting banget. Apalagi kalau misalkan untuk ibu-ibu yang anaknya pakai NGT-nya itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau bisa sih belajar pasang sendiri gitu. Nah, untuk belajar ini harus dipandu sama dokter ya, jangan asal-asalan pasang sendiri di rumah. Karena
bisa bahaya banget, takutnya malah masuknya ke paru-paru bukan ke lambung. Jadi aku pun sekarang alhamdulillah udah bisa pasang sendiri. Awalnya itu dulu waktu si Lemon ini operasi jantung. Nah pasca operasi jantung itu kan dia rentan banget infeksi berulang paru-parunya. Makanya dokter menyarankan untuk bisa pasang sendiri di rumah untuk meminimalisir kita ke rumah sakit. Jadi aku akhirnya beli nih stetoskop untuk pasang sendiri di rumah. Kemudian selanjutnya adalah sarung tangan medis ini ya. Nah jadi kalau pas pasang NGT-nya itu kita harus pakai sarung tangan biar steril. Kemudian ada feeding drip. Nah, feeding drip ini fungsinya itu untuk memasukkan susunya. Jadi nanti feeding drip itu disambungin di selang NGT-nya. Nah, ini kan ada. Jadi ini tuh ada semacam katup gitu. Nah, katupnya ini kalau misalkan dibuka terus disambungin sama feeding dripnya, nanti susunya akan ngalir. Nah, feeding drip itu kayak apa sih? Jadi cara kerja feeding drip ini kurang lebih sama kayak infus. Jadi kita bisa atur dripnya gitu, kecepatan menetesnya gitu. Kalau misalkan gravitasi lambungnya bagus mungkin bisa cepet ya. Tapi kalau Lemon ini dia kalau minum susu ini dripnya harus lama banget, bisa 2 jam baru susunya habis. Tapi aku tuh paling sebel banget gitu ngasih susu lewat feeding drip karena dia sering mampet. Jadi aku benci banget kalau minum susu pakai feeding drip ini. Aku sampai ketiduran dan kebangun tuh ternyata susunya stuck, nggak ngalir. Akhirnya susunya basi. Jadi aku kasihan banget, ya ampun pasti dia kelaparan banget nih dari tadi susunya mati. Terus udah sih kayaknya itu aja sih alat-alatnya yang wajib ada. Oh iya, kalau bisa sih punya alat nebu juga ya sama nasal aspirator tadi supaya kalau misalkan pas batuk pilek itu kita bisa treatment di rumah juga. Biasanya kalau untuk nebu itu kita harus sedia NaCl. Kalau misalkan dokter meresepkan obat selain NaCl, nanti bisa ditambahkan ke dalam NaCl tersebut untuk nebu. Ada beberapa metode juga nih untuk pemberian susu dengan NGT ya. Jadi yang pertama itu tadi feeding drip. Jadi itu kayak infus gitu. Jadi kayak ada tube, terus susunya dimasukin ke tubnya, terus di drip gitu kayak infus gitu. Nah kemudian yang kedua itu adalah feeding pump. Nah feeding pump ini enak banget nih. Sebenarnya cara kerjanya sama kayak feeding drip. Cuman dia itu pakai alat mesin gitu. Jadi dia tuh jadi lebih akurat gitu. Misalkan kita pengen set nih susunya ini harus habis dalam waktu 2 jam. Nanti kalau udah selesai susunya habis, dia bunyi deh, tinggal kita bilas sudah selesai gitu. Jadi enak gitu, nggak usah kita tungguin bener-bener. Kalau feeding drip tuh kita harus liatin bener-bener banget nih. Kalau misalnya dia mampet, kita cek kan, kita set ulang gitu terus. Jadi tuh kadang aku kesel banget kalau feeding drip. Jadi pengen banget beli feeding pump, tapi harganya tuh mahal banget. Harganya tuh bisa nyampe barunya itu bisa sampai 10 jutaan kalau nggak salah. Kalau second bisa sih dapat 3 juta 4 juta. Tapi biasanya kalau segitu baterainya udah agak-agak kurang bagus. Kemudian ada metode bolus. Metode bolus itu jadi ini cara kerjanya ini manual banget. Jadi kita masukin susunya itu ke dalam mana sih tadi suntikan. Nah, jadi kita masukkan ke dalam suntikan. Nah, jadi kita ambil susunya, terus kita masukin deh ke selang. Udah, jadi akhirnya aku pakai ini sih metode bolus ini. Jadi untuk masukin susu selang ke si Lemon. Karena kalau feeding drip ini aku nggak suka sih. Oke, itu aja. Jadi seperti itu aja sih informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak ya udah mengikuti video aku sampai selesai. Semoga bermanfaat. Oh iya, mohon dukungannya untuk support channel saya agar semakin berkembang dengan cara subscribe dan like
Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi loncengnya biar kalian tahu kalau aku udah update video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.